Thank you. Sama, Kak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Budia. Pagi. Sustenas. Emak, Kak Rey. Pagi, Babi. Pagi semuanya. Pagi. Ungguan Kak Chen. Kita akan merenungkan pagi ini akan dia punya Tuhan punya janji kan. Dan tadi dalam doa buka lagi bilang juga bahwa kita mau mengosongkan hati. Apa artinya mengosongkan hati? Apa artinya mengosongkan hati? Apakah kita ingat ada hati kita itu seperti apa? Botol kan? Jadi, kalau misalnya botolnya sudah penuh air, bisa ditambah yang baru? Enggak. Enggak bisa. Kenapa perlu dikosongkan? Karena semakin kita dikosongkan, yang mau diisi semakin banyak kan? Apa yang mau diisi? Firman Tuhan. Dan ingat nggak dia punya prinsip? Bagaimana cara semakin banyak mau isi? Kosongkan semakin banyak dimasukkan. Semakin banyak dikosongkan dan semakin banyak diisi. Ingat nggak dia punya pikiran kita sama seperti apa? Sama seperti kalau yang cuci piring namanya seperti apa? Piring kotor. Nanti Alin ada ingat otak kita sama seperti apa? Kalau yang rajin cuci piring masih ingat. Lupa, Po. Apa kalau mau pakai cuci piring selain pakai sabut kelapa pakai apa lagi? Spon. Pakai apa? Spon. Spons. Spon. Artinya pikiran spons kan? Pikiran kita itu seperti spons. Coba lihat, kalau dia kosong tiba-tiba, kalau pikirannya kosong tiba-tiba yang melintas yang baik atau yang nggak baik biasanya. Bagaimana? Kira-kira nggak baik. Kenapa? Karena pikirannya kosong. Kalau kosong dia langsung menyerap apa yang ada di sekitarnya. Betul? Ya, betul. Dan kita sudah tahu kita punya kecenderungan hati ialah apa? Yang nggak baik kan? Artinya kalau nggak diisi yang baik, yang diserap kemungkinan besar, sangat besar sekali ialah yang apa? Yang tidak baik. Makanya penting sekali pikiran selalu diisi yang baik. Kenapa? Nggak mau diisi aja menyerap yang nggak baik. Apalagi saya mengkorek-korek yang nggak baik. Tuh. Itu dia. Dan oleh sebab itu, kenapa kita kosongkan pikirannya sekarang? Karena sekarang kita mau diisi firman Tuhan. Kalau kosongkan pikiran di setengah hari siang bolong, bahaya nggak? Kalau nggak firman itu dia bahaya. Kalau mau Bible study siang-siang, bolehlah kosongkan pikiran kan, supaya diisi firman Tuhan. Tapi kalau mau
kosongkan pikiran sambil duduk-duduk di teras, waduh, Iya. bahaya. Lihat orang lewat langsung pikiran nggak baik. Jadi, itu arti kosongkan pikiran. Tapi kalau berdasarkan kosongkan pikiran kemarin apa? Ingat, kita baca. Dibilang, prayer is the opening of the heart to God as to friend. Opening heart. Ingat? Ada yang mau coba jelaskan ini? Kak Cin bisa dengar, Kak? Ya, Kak Cin ingat ini, Kak? Ini pelajaran kemarin ya, Iya. ya kita nggak ikut kemarin. Oke. Bagaimana Kak Renwar kemarin nggak ikut ya, Kak? Ada ikut, Kak? Oh, ada ikut? Yuk. Kak boleh jelaskan, Kak, yang mengosongkan sampai ke teman. Ya kalau nggak salah ingat itu kemarin bilang kalau berdoa itu kan sama kayak kita seperti bicara sama teman. Jadi kalau kita bicara sama teman, biasa kita cerita atau bicara semua itu biar plong gitu kan, biar kosong gitu semua yang kita pengen kasih tahu sejelas-jelasnya. Jadi doa juga harus seperti itu. Jadi Teman ini teman yang kita ini ya, yang kita suka gitu ya, bukan teman yang kita lagi nggak suka. Kan ada juga kan teman, tapi kita lagi nggak suka kan, kadang-kadang kan kita mau ada baku salah, tapi ini yang kita lihat teman ini adalah teman yang kita suka. Jadi kita ngomong terus, walaupun teman itu mungkin mau ngomong kita udah nggak kasih kesempatan. Itu nggak dibilang kemarin, cuma kita punya pengalamannya seperti itu biasa, yang kita lihat. Karena ada juga teman yang kita nggak suka kan, kadang-kadang kan kita nggak ngomongin. Tapi yang kemarin diomongin adalah teman yang kita suka. Kita cerita semua. ini ya, Mam, ini yang waktu kemarin kita putus ya, Mam. Waktu kita kemarin putus di sini. Ingat nggak bahwa biasanya kalau seseorang itu dia curahkan semuanya kepada apanya? Temannya. Dan saking mau dia curahkannya, dia punya teman kalau mau kamar mandi, tunggu dulu, ini ceritanya belum selesai nih. Sampai saya mau tuangkan semuanya. Itu dia kan? Dan teman ini apakah artinya teman? Teman itu artinya bisa saja ayah, ibu, atau siapa saja yang dia rasa apa? One mind. Yang dia rasa one mind, yang dia rasa nyaman, itu dia. Dan dari catatan-catatan yang aku baca, apakah kemarin ada dibahas kan? Bagaimana kalau orang yang tertutup, betul nggak? Betul? Kita nggak dengar loh, tapi kita baca banyak yang ada yang catat begitu. Apakah benar? Apakah dibahas itu? Ada. Bagaimana? Ada kan? Dan jawabannya apa nanti? Enggak semua orang, maksudnya ada teman yang, ada orang yang bisa percaya satu orang itu. Itu dia. Mungkin ke orang yang lain dia tidak terbuka, tapi ke orang yang lain dia bisa terbuka gitu. Betul. Apakah kita pernah lihat? Pasti ada kan? Contohnya ada di kelas atau kumpulan, ada orangnya pendiam sekali. Tapi coba perhatikan, kadang kalau teman baik yang dia rasa nyamannya adalah satu orang, biasanya dia berdua terus.
Kalau dia cuma rasa nyaman sama orang tuanya atau suami istrinya, dia akan berdiri di samping dia terus. Kita punya teman ada dulu, di sekolah jarang sekali bicara, sering diledekin karena saking bicara, jarang. Tapi dia punya teman akrab, biasa perempuan sama perempuan kan, ada di kelas sebelah, jadi ada di kelas IPA dan IPS. Jadi kalau di kelas IPA dia diam terus, tapi kalau di kelas IPS main sama dia terus. Kenapa? Karena dia rasa apa? Nyaman. Artinya teman ini pasti selalu ada kan? Siapa saja yang dia rasa apa? Nyaman. Untuk dia. Dan biasanya kalau orang yang pendiam bedanya nggak kepada semua orang dia gampang apa? Terbuka. Tapi pasti ada yang dia rasa nyaman, pasti dia akan yang dia rasa one mind. Belum tentu yang one mind-nya benar. Tapi paling kurang yang dia rasa one mind, dia cerita apa. Jadi ya, bisa. Makanya kita lihat mungkin, anak kecil kok jarang sekali bicara. Pas dikasih ke teman sesama anak kecilnya cerewet nggak? Ya kan? Itu yang apa? Botol yang mengosongkan. Dan yang prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Artinya apa? Kalau kita saja sama manusia bisa bicara seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah ini ya? Kita coba ini. Apakah kalau orang yang kurang belajar atau kurang pengalaman, biasanya berdirinya tegak atau perlu bimbingan? Mau pilih, dua-duanya ada negatif, bagaimana? Dalam hidup ini, bagaimana? Pernah mengalami seperti itu? Yang di Zoom bagaimana? Bisa dengar? Testing, halo? Halo, gimana? Kita dengar. Oke. Bagaimana? Boleh diulang sedikit, Bob? Tadi ada bicara dengan Om. Oke. Jadi apakah dalam hidup ini ada hal di mana di saat kurang pengalaman atau kurang pengetahuan atau pertimbangannya dua-dua nampaknya ada keburukannya, kira-kira pernah dalam situasi dan kondisi itu enggak? Ya. Karena Dan kalau pernah coba cerita sama manusia enggak? Ya. pernah. Dan ini dia punya kunci. Kalau apa ilustrasi orang yang berfondasi? Kita mau tanya Kak Rey, Kak Joan. Apa ilustrasi orang yang berfondasi di Alkitab? Di Matius 7 dan di Lukas 6 ayat 48. Apa ilustrasinya? Orang yang berfondasi. Orang yang membangun rumah di atas batu ya, Bu. Nah, itu dia. Orang yang bangun rumah di atas batu. Yang berfondasi batu. Orang yang berfondasi batu, apakah dia tukang gali kebenaran dan dia telah temukan Kristus dalam kehidupan? Itu dia. Bagaimana kalau kita gali, kalau kita cerita kepada orang yang nggak berfondasi, kira-kira dia punya counsel bagaimana? Dia punya nasihat bagaimana? Nasihat simpatisan. Nasihatnya kira-kira berfondasi nggak itu? Enggak. Atau kalau kita dengar dia punya perkataan, kira-kira siap-siap kita ditiup badai nggak? Kalau dia nggak suka. Jadi ya kan?
Ya, betul. Kita kemarin sering diingatkan bahwa kira-kira bahaya nggak kalau punya teman dan temannya nggak menguatkan, nggak cinta kebenaran. Nanti kita akan bahas di 2 Timotius 3 ya. Di 2 Timotius 3 kita akan bahas itu. Tapi sejauh ini bisa, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ini yang dia punya kunci begini. Dalam setiap rasa syukur, dalam setiap pertanyaan hidup, coba berdoa kepada Tuhan. Berdoa artinya kita sedang memohon yang benar, ya kan? Kalau seandainya kita ada rasa nggak nyaman, kita bilang ketidaknyamanannya. Dan setelah bilang ketidaknyamanannya, kita bilang apanya? Kita bilang apanya? Permohonannya supaya diberi kenyamanan. Permohonannya. Apakah kita cerita kepada Tuhan supaya kita cuma rasa pelong saja? Apakah cerita kepada Tuhan hanya untuk rasa plong saja? Kita minta solusi juga. Solusi, itu dia. Kalau sama teman, ini coba ya perhatikan ya. Kalau kadang orang memanfaatkan teman hanya untuk apa? Untuk curhat. Mendengarkan. Habis dituangkan, biar nggak ada solusi, biar putus percakapannya. Yang penting saya sudah curahkan, sudah lega, betul nggak? Ini, jadi apakah maksudnya opening the heart to God as to friend? Apakah doanya hanya untuk cerita-cerita? Apakah kalau ndak minta apa-apa kepada Tuhan, apakah sama aja ngomong sendiri depan kaca habis itu rasa puas? Bukan itu kan? Kita mau minta apakah kemarin PT Mopolo ada ikut Bible study? Ada. Ada. Apa ilustrasi, boleh kasih ilustrasi yang kemarin? Bagaimana kita membuka hati kepada Tuhan seperti kepada teman? Ya itu seperti kemarin itu yang suka cengeng, suka bilang menangis. Membuka hati kepada Tuhan sama seperti membuka hati kepada teman. Artinya ada tujuan kan, mencari solusi untuk menceritakan sesuatu. Ya. Bagaimana dia punya ilustrasi? Tapi kita tidak suka sikap orangnya ya, suka sikap orangnya. Tetapi bukan orangnya ya, seperti Yesus dosa, tetapi bukan dosa gitu. Bagaimana? Artinya Yesus mencintai orang berdosa, bukan mencintai dosanya gitu. Itu dia punya prinsipnya seperti itu. Prinsipnya kemarin seperti itu, betul. Apakah ada yang mau kasih ilustrasinya bagaimana dia berdoa seperti cerita kepada teman, tapi ini namanya doa, bukan cerita kepada teman. Ada yang mau kasih ilustrasinya? Ya. Mak di Sonder mau kasih ilustrasinya, Mak? Bagaimana? Mak Linda? Yang kemarin Kak. Iya, paling kurang prinsipnya sama dengan yang kemarin lah. Yang paling kurang prinsipnya. Tapi ilustrasi ya, ilustrasi. Dalam bentuk ilustrasi mah. Ini dalam doa mau bukan cerita. Kak. Jadi ini Bob bicara dengan teman itu sama dengan bicara dengan Tuhan. Itu konsepnya. Ilustrasinya seperti apa? Ingat kemarin? Seperti yang kemarin tuh Itin ya. Ya, contoh kata kitanya kepada Tuhan, doanya gimana? Contohnya. Oh, yang ini yang
yang artinya tidak berdoa ya, Bob? Berdoa. Kalau yang bentuknya berdoa bagaimana? Oh, ya kita bicara dengan teman bahwa saya mempunyai masalah, tidak suka sama teman karena ada kelemahan teman itu kan. Tapi untuk kita minta solusi kan sama teman itu supaya bagaimana cara mengatasi apa yang kita rasa. Iya. Juga kalau kita berdoa dengan Tuhan, kita curahkan semua isi hati kita, permasalahan kita terhadap teman kita yang kita nggak suka dan kelemahannya. Dan yang suka itu kita sampaikan kepada Tuhan untuk kita minta tolong supaya rasa nggak suka itu bisa hilang, bisa menyukai lagi lah orang itu. Karena kalau kita nggak suka orangnya kan itu namanya berdosa toh. Nah, itu pertama. Kedua, kita utarakan bahwa kelemahan dari teman kita ini dan kita doakan supaya kelemahan teman kita ini bisa bisa berubah gitu. Itu Bob. Jadi Emak ingatkan bahwa di saat ada orang lain ini bilanglah ini si A, ini si B. Si B dia punya kelemahan. Atau jangan kelemahan, kemarin konteks kelemahan lah, kelemahan. Ya, kelemahan. Karena kita dalam konteks ini sama-sama belajar kan. Lalu si A pertama pasti yang buat dia nggak enak, bisa nggak kita nggak tahu orang tiba-tiba nggak enak sama orang, nggak suka sama orang, nggak bisa kan? Pasti apanya dulu yang kita lihat, dia punya kelemahannya dulu. Setelah dia punya kelemahannya kita lihat, kecenderungannya nggak suka siapanya? Orangnya. Ya. Orangnya kan? Dan kalau orang mau curhat, kalau mau mencurahkan saja, dia bilang bagaimana? Tuhan, saya nggak suka sama dia, sama sikapnya, dan saya benci juga orangnya. Kalau ada dia, saya nggak suka, itu dia. Saya nggak suka, intinya itu saja. Bagaimana? Dan kalau itu dia punya doa lalu ditutup, apakah itu dia cuma mau cari plong saja, sama seperti bicara depan kaca? Betul nggak? Itu bukan doa. Bukan doa. Betul sekali, Antian. Itu terus terang ada orang yang dia rasa plong kalau dia cerita, bahkan kalau dia ngomong sendiri. Ada loh yang begitu. Kenyataannya ada kan? Itu dia. Dan itu bukan doa. Tapi kalau dalam bentuk doa bagaimana? Langkah pertama, emak benar. Dia bilang segalanya. Dia bilang dia nggak suka sikapnya dan dia nggak suka orangnya. Kenyataannya begini ya. Apakah dengan bilang saya nggak suka, walaupun harus bijak juga ngomongnya, jangan pancing emosi. Tapi maksudnya untuk mengakui bahwa itu sikap nggak baik, itu sikap nggak benar, itu sikap merugikan. Apakah salah untuk bilang itu? Atau itu jujur? Itu benar. Benar kan? Jujur, itu jujur. Bagaimana kalau Itin merengek lalu kita bilang, oh nggak apa-apa, mungkin dia nggak apa-apa. Apakah kenyataannya telinga kita juga nggak enak? Itu kan, kalau contohnya Itin merengek di rumah sonder, lalu emak bilang, oh nggak apa-apa, masih anak kecil. Apakah kenyataannya rumah sonder nggak nyaman juga? Atau nyaman seperti biasa? Kenyataannya nggak nyaman juga. Jadi bilang, memang itu nggak nyaman. Betul nggak?
Dan kalau seandainya nggak enak bilang begitu, tapi kita harus akui. Ibaratnya kalau memang enggak, itu lebih bagus diam saja daripada tapi tetap harus diakui kan, Tuhan itu enggak benar. Maksudnya saya rasa nggak nyaman. Jadi kalau ditanya, jadi contohnya, maaf ya kalau saya rasa nggak nyaman. Apakah kamu rasa nggak nyaman? Well, jawabannya nggak apa-apa. Bagaimana? Kenyataannya nggak nyaman juga kan? Itu nomor 1. Dan nomor 2, apakah kita cerita kepada Tuhan? Kalau ini yang kita rasa ya, kalau seandainya ini kita rasa, Tuhan, saya nggak suka sama orang. Betul nggak? Karena dia punya sikap negatif. Jadi, ya kan? Dan setelah itu bilang apa? Kalau namanya doa, saya tidak suka dia cengeng, dan saya tidak suka dia, tapi saya tidak mau rasa tidak suka ke dia gitu maksudnya. Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong saya supaya saya dan setelah bilang artinya apakah yang negatif tetap nggak baik, tapi untuk terhadap orangnya saya boleh nggak suka, nggak bisa. Tahu nggak bahayanya kalau kita nggak suka orang? Di saat mungkin dia butuh pertolongan, karena nggak suka sama orangnya, jadi nggak bisa ditolong. Bagaimana? Betul nggak? Betul. Kalau kita nggak suka sikapnya, kalau kita nggak suka sikap, artinya yang salah, kita akan jauhi di saat dia bersikap yang salah, betul nggak? Karena tetap aja kita bisa terpengaruh. Tapi kalau nggak suka orangnya, biar orangnya datang duduk diam berbakti, kira-kira kita nggak mau duduk di samping dia nggak? Bagaimana? Karena nggak suka orangnya. Itu bahayanya. Seandainya dia baru mau ngomong, boleh tolong saya tinggalkan kelemahannya, ya gara-gara nggak suka orangnya, saya jadi nggak ngomong, akhirnya dia tinggal dalam kesalahannya, betul? Itu dia. Jadi apa intinya? Kalau memang dia sedang berurusan dengan kesalahannya, jangan apa? Jangan ikut urusannya kan? Kecuali memang diperlukan. Kalau memang dia lagi berurusan dengan kelemahannya, jangan ikut kelemahannya, betul nggak? Kalau memang nggak suka kan? Tapi kalau misalnya lagi nggak berurusan dengan kelemahannya, mari kita, kalau kamu mau bicara cari solusi atau kerjasama, mari kita kerjasama, betul nggak? Itu dia kan? Itu yang S to A friend. Bagaimana bisa? Halo. Ya? Ya. Memang agak sulit gitu, Bob, memisahkan antara tidak suka dengan sikap orang itu dengan orangnya. Karena memang sikap orang itu melekat di orangnya gitu ya. Makanya mungkin kalau kita sudah nggak suka sikapnya, mungkin harus segera dibersihkan gitu dari diri kita gitu ya. Karena memang saya ngalami sendiri itu bahwa akhirnya kepada orang tersebut yang kita nggak suka sikapnya, memang itu tadi jadi menjaga jarak misalnya gitu ya. Akhirnya ketika sesuatu yang sebenarnya baik, akhirnya bisa dilakukan karena itu tadi. Makanya mungkin kalau ada sesuatu yang nggak suka, memang harus segera diselesaikan gitu. Karena nggak bisa, kita sulit untuk memisahkan sikap dengan orangnya gitu. Satu Jadi, paket ya. memang kenyataannya langsung di satu paket kan. Tapi dia punya kunci. Apakah kita yakin dengan iman dan kuasa Tuhan yang luar biasa? Ya. Atau kelemahan yang dia pegang, dia bisa tinggalkan dengan kuasa Tuhan. Bisa nggak? Kita yakin nggak? Ya. Yakin. Artinya kalau kita yakin, ininya saja yang dijauhkan, bagaimana?
Iya. Kalau kita langsung satu paketkan dengan orangnya, artinya kita bilang apa? Dia dan dosanya nggak akan pernah berpisah, betul nggak? Betul. Tapi kalau dia punya ininya saja, apakah saya percaya untuk hal itu dia bisa tinggalkan dengan catatan dia bergantung kepada Tuhan. Dan hanya itu saja yang perlu dihindari. Tapi orangnya saya mau berteman. Kenapa? Karena Tuhan mati untuk dia juga. Walaupun dia punya dosanya harus tetap diselesaikan juga kan. Dia punya kelemahan. Itu dia. Bagaimana? Dan mantap sekali Ibu Dia. Terus kita rasakan ya, maksudnya sangat banyak benefitnya kalau kita bisa pisahkan itu. Memang ada hal yang dia buat akan buat nggak nyaman. Tapi kalau kita bisa pisahkan itu dari orangnya, banyak sekali kita bisa saling menguatkan. Jadi Daripada itu ya, Bob. Halo Bob. Ya, bagaimana? Maksudnya orang yang suka melihat kelemahan orang itu merasa dirinya apa juga ya, Bob? Maksudnya merasa diri benar gitu. Jadi tidak melihat kelemahan sendiri. Itu yang kemarin dibilang. Betul sekali. Contohnya begini, Anti Alin. Contohnya begini. Bilanglah saya ada kelemahan. Lalu untuk menutupi kelemahan saya, ataupun karena saya nggak sadar saya punya kelemahan, kenapa? Karena saya suka ungkapkan kelemahannya siapa? Orang lain. Tapi satu hal ini kita kemarin udah bicara juga sama Kakak. Terkadang ada orang yang dulunya, ini walaupun nggak semua ya, ada orang memang jiwanya, memang dia pilih untuk tukang membicarakan kelemahan orang lain. Tapi ini, apakah kita semua dahulu dari zaman kegelapan? Ya. Ya kan? Dan ada saja orang yang suka bicarakan kelemahan orang lain, betul? Ada kan? Dan bisa saja dia bicarakan itu bukan karena dia suka, tapi karena dulu dia hidup di tengah kelompok yang suka bicarakan kelemahan, betul? Ya. Ini lain cerita dan ini konteks yang kita mau ingat. Dia cinta kebenaran, dia suka belajar, tapi kalau lagi nggak connect, dia bicarain kelemahan orang, betul nggak? Betul. Itu dia. Apa tugas tanggung jawab kita sebagai teman? Kita tarik dia waktu dia lagi mulai nggak connect. Contohnya begini ya, kita sama-sama belajar ya. Kita sama Kak Rey. Kak Rey bagaimana Kak? Kita pinjam Kak Rey punya ilustrasi ya Kak? Oke. Contohnya begini Kak Rey. Kita lagi bicara sama Kak Rey, habis Bible study nih, mantap nih Kak Rey, cinta kebenaran kan? Mau belajar. Terus akhirnya pulang Bible study lah, pulang. Naik mobil, aku diantar Kak Renmar kan. Tiba-tiba di jalan lagi lihat-lihat, tiba-tiba Kak Rey teringat. Iya ya, tadi yang duduk di pojok sana itu, kamu tahu nggak dia punya keluarga begini, mulai kan. Contohnya ya, bilanglah Kak Rey nggak suka, kita tahu Kak Rey nggak begini, makanya kita gunakan. Bilanglah, lalu Kak Rey mulai cerita-ceritakan. Dan apakah itu artinya Kak Rey itu suka ngomongin orang atau bisa saja dulu waktu di zaman kegelapan ya Kak Rey kumpul sama orang-orang penggosip. Bagaimana? Itu dia kan? Dan kita sebagai teman kalau dengar itu bagaimana respons kita? Mulai coba tarik. Contohnya bilang apa? Rasa-rasa kalau mau dilanjut bisa-bisa kalau kita ngomong kelemahan orang kurang mantap kan? Itu dia punya urusan kan? Kalau kita bicara di sini pun tidak menolong dia. Bagaimana? Betul nggak? Coba mulai dengan cara sederhana kan? Dan waktu bilang gitu,
kalau seandainya Kak Ari bilang, benar juga ini. Kalau orang bilang saya khilaf ya, maksudnya saya nggak sadar gitu kan? Khilaf. Itu dia. Apakah di saat begitu, apakah ini sebenarnya Kak Reimer ini tukang bicarain teman atau memang kalau lagi nggak connect itulah yang terjadi karena lagi nggak connect firman Tuhan. Karena bagaimana itu? Apakah Kak Reimer ini tukang bicarain orang atau karena dia lagi nggak connect? Lagi nggak connect. Dan bisa saja ada orang 2 kali diingatin langsung connect terus, benar nggak? Dan nggak pernah nggak connect lagi. Iya. Tapi kalau orang sudah berpuluh-puluh tahun, kadang 100 kali diingatin baru nggak bikin lagi nggak? Iya, betul. Dan sebagai teman di dalam Kristus, brethren in Christ, kalau memang harus 100 kali ingatin baru dia sadar, mintalah kesabaran dari Tuhan, betul? Itulah gunanya teman. Itulah gunanya. Waktu kita, Antiannya bagaimana? Maksudnya kita minta kesabaran untuk diri kita gitu maksudnya. Iya, untuk betul. Kira-kira untuk ingatin orang 100 kali, nggak seperti ingatin orang 2 kali kan? Itu dia. Jadi, contohnya begini, kayak gini kan, ini teman ngomong kelemahan orang gitu. Nah, kita gimana sebenarnya nggak mau terlibat. Terus kita punya saran, kalau begitu kalau ada rasa nggak suka, ngomong aja langsung ke orangnya kan gitu. Bilang apa yang Anda nggak suka gitu. Terus dia pergilah ngomong ke orang itu. Dan ya dibilanglah kelemahannya. Nah orang yang dia bilang itu nggak mau terima juga dibilang kelemahannya. Nah balik-balik lagi kita itu. Omel, begini. Ya 1-2 kali sih enak. Maksudnya masih kuat kita. Lama-lama ikut alur ceritanya dia. Maksudnya terbawa gitu. Nah sikap kita bagaimana sebenarnya kalau tadi Bobby bilang kan minta kesabaran gitu. Iya, orang kita minta apa ya, tuntunan Tuhan apa sih yang harus kita ini gitu. Apa yang harus kita ngomongin gitu. Sehingga enggak ada lagi nih cerita gitu. Kalau yang kita bilang tadi kesabaran, ialah maksudnya kalau dia lupanya, maksudnya dia tiba-tiba mulai cerita lagi, ya kita sabar untuk ingatin lagi. Tapi kalau dia sudah ngomong sama yang bersangkutan dengan salah, artinya tugas yang bilang kesalahannya ini sudah selesai kan? Dan kalau tugasnya sudah selesai, perlu bilang ke kita lagi enggak? Enggak perlu, tapi artinya bilang saja, kamu sudah selesai kan kamu punya tugas, dan walaupun dia nggak terima, ya itu kamu sudah selesai, itu dia kan? Iya, harus itu sudah bilang begitu. Itu dia. Dan kalau itu sudah kan ya, itu urusan dia, sudahlah ada usah ini. Gimana? Tapi diulang-ulang. Ini coba ya, coba ingat nggak berdasarkan pelajaran kemarin? Apa solusinya buat hal kasus seperti itu? Ada yang ingat? Adalah solusinya kemarin. Om Gun? Apa Yohan? Apa kira-kira? Jadi dia sudah selesaikan dengan orang, maksudnya dia sudah bilang ke orangnya yang bersangkutan. Tapi dia masih cerita juga ke kita kalau bahwa orang yang bersangkutan nggak terima. Apa solusinya? Ingat? Ya, biarin aja, Bos. Bukan. Jauhkan diri. Oh iya, bukan. Betul, tapi tolong kasih detailnya. Kemarin ya. Itu ya, yang if you have nothing good to say, don't say anything. Bukan. Itu bisa juga, tapi bukan itu yang kita mencari. Jadi begini ya, ini saya.
putih adalah saya. Kak belum share screen. Oke, tinggi. Putih saya, kuning orang yang suka cerita kepada saya. Merah orang yang bersangkutan. Orang yang punya hal. Dia langkah pertama dia datang ke kita. Dia begini. Lalu kita bilang apa? Sebagai teman apa? Ya, cobalah kamu bilanglah sama dia, ya kan? Kalaupun kita ngomong di sini nggak bantu dia kan? Kamu kan temannya juga kan? Oke, pergilah ke dia, kita kasih counsel. Kita kasih counselnya putih ya. Kita kasih counsel putih. Maksudnya counsel, kamu pergi aja ke dia lah. Atau cari 2-3 orang yang berfondasi kebenaran untuk bicara-bicara. Jangan kasih orang ini yang sembarangan. Lalu akhirnya orangnya praktekin nggak? Kedua dia bilang kan, habis dia bilang langkah ketiganya apa? Balik lagi ke dia, kenapa? Karena dia tolak kan? Ini kan dia bilang, dia tolak. Oh, jangan kasih kesempatan gitu tuh, Bob. Itu dia Tialin. Waktu dia balik ketiga lagi, dia cerita lagi bahwa dia tolak. Waktu di langkah ketiga, kira-kira kenapa dia balik-balik ke kitanya? Diberikan rasa nyaman kan, gitu maksudnya. Berikan kenyamanan. Kira-kira perlu pasang. Itu kemarin dibilang. Nah, itu dia Ibu dia. Iya ingat Bob, iya betul. Iya. Pasang herder katanya ada. Itu dia punya prinsip. Intinya tahu nggak? Tembok ini ya. Tembok yang itu prinsipnya. Tahu nggak dia punya kenyataannya bagaimana? Apakah dengan bilang ini sudah menjadi tembok? Oke lah. Kalau memang dia tolak, artinya dia punya urusan. Kamu punya urusan sudah selesai. Kamu sudah selesai. Mantap, kamu lakukan tugas kamu. Artinya sudah itu pertanggungjawaban dia. Mungkin dia kali yang belum sadar-sadar. Mungkin kita yang perlu doakan supaya paling kurang dia sadar seperti Rasul Paulus. Bagaimana? Apakah itu termasuk pasang tembok? Bagaimana? Apakah itu pasang temboknya? Om Gun, bagaimana Om Gun? Apakah itu pasang tembok dengan cara, ini contoh yang sopan kan? Walaupun prinsipnya sama dengan herder kan? Pasang herder nggak Om Gun? Iya, pasang kan? Tapi dia punya kata-kata yang contoh kata-kata sopannya kita pasang tembok. Oke lah. Kalau kamu sudah lakukan, jadi dia mulai ceritakan. Lalu saya bilang, lalu dia tetap tolak. Dia masih mau cerita kan? Lalu bilang apa? Stop. Tunggu. Kalau kamu sudah bilang dan dia tetap tolak, kamu sudah lakukan dengan mantap. Betul nggak? Bilang itu. Jangan pasang tembok. Sudah. Saya mau kamar mandi dulu. Jangan bilang gitu, nggak enak kan? Maksudnya nggak sopan kan? Bilang saja, kalau kamu sudah lakukan, mantap. Artinya kamu nggak perlu lanjut ceritanya lagi. Bagian kamu sudah selesai. Artinya paling kurang sekarang, mungkin dia lagi nggak sadar kali. Atau mungkin dia punya pikiran lagi nggak connect kali. Kita doakan saja, semoga dia seperti Rasul Paulus. Kalau dia connect, bisa saja dia jadi pengabar Tuhan yang mantap. Betul. Tapi kalau memang dia tolak, ya kenyataan hidup harus ada yang wise dan foolish. Betul nggak? Betul. Dan apakah kita ini bisa baca pikiran siapa yang wise dan foolish? Ya, Bob. Artinya setelah kita ingatkan orang lain, make sure coba kita periksa masing-masingnya. Bisa saja dengan kita lihat kelemahan orang lain, sebenarnya kita yang diizinkan Tuhan untuk harus sadar. Betul. Kira-kira habis bicara-bicara gitu langsung saling menguatkan nggak? Temboknya langsung mantap sekali. Iya, mantap. Dan maksudnya begini, kesabaran itu begini. Contohnya berikut dia datang-datang lagi, artinya kita harus bangun tembok terus kan? Bangun tembok terus. Kasih tembok firman Tuhan. Itu dia. Bisa saja mungkin bangun tembok 100 kali perlu lebih banyak panjang sabar lagi. Dan perlu lagi. Jadi bagaimana bisa?
Ini mau Gimana Pak? tanya ini, artinya gini loh, artinya bahwa apa kita ini seperti apa namanya menunggu sampai orang sadar, karena kalau orang nggak sadar kayak orang mabuk, ya kan? Artinya kalau negatif ini kan orang mabuk. Ya kan? Apakah yang di Zoom bisa dengar? Halo? Bisa, Bob. Bisa. Prinsipnya kan kayak seperti seperti anak yang bilang, bapaknya berdoa terus, kalau dia nggak sadar ya dia tetap bilang kan gitu kan, ngerti kan? Dan kalau orang yang lagi mabuk ini, kalau dikasih nasihat malah balik menasihati yang dia punya nggak baik itu, ngerti kan maksudnya? Artinya bahwa yang negatif itu malah dilontarkan ke yang mau ngasih nasihat gitu kan, karena memang dia lagi mabuk gitu. Apa sikap kita terhadap kalau orang yang sedang negatif ini? Kita tahu suka nggak negatifannya. Cuman saat kita mau kasih apa namanya solusinya, justru dia akan hantam kita dengan apa orangnya gitu, ngerti kan maksudnya? Saya mau kasih ininya negatifnya, tapi dia malah balik menyerang kita karena itu merasa kita nggak suka orangnya, dia malah kita menyampaikan tidak sukanya. Kita orangnya yang diserang, bukan karena dia fokus, karena dia nggak sadar kekurangannya gitu. Nah itu yang menjelaskan tadi. Apakah seperti anak yang bilang kan bukan kamu nggak banyak nasihat, bapaknya contohnya nasihat pulang, nggak pulang sampai dia menunggu dan ketemu tembok baru sadar balik. Itu apakah prinsip doa ini seperti itu atau nunggu? Kalau kita lihat si A kekurangannya begini, apakah langsung kita mau, kecuali dia saya mau datang ya, saya mau minta solusi nih, kasih solusi, tapi mau kalau dikasih solusi jangan mau solusi tapi malah, ngerti nggak, maksudnya sudah bawa konsep di sini nih, padahal kekurangannya dia saya mau ini tapi udah bawa konsep. Itu yang mungkin artinya apakah kita nunggu sadar dia atau dia datang dulu, saya mau datang. Jadi posisi saya yang di kuning, di mana bagaimana saya mau ngomong ke merahnya? Ya, betul. Apakah saya tunggu merah datang ke kuning? Apakah saya sebagai kuning tunggu si merah datang ke saya? Atau yang kuning harus tetap bilang ke merah? Walaupun bisa saja dengan kuning datang ke merah, si kuning malah dipikir yang nggak baik oleh si merah. Kalau itu harus tahu dia punya kasus, lalu seberapa besar, atau ini hal bukan ujian keselamatan, itu perlu dipertimbangkan. Itu dia. Kalau contohnya si merah ini kalau makan suka tumpah-tumpah, ya nggak perlulah kuning datang. Ibaratnya ngerti kan kalau begitu kan, kalau hal begitu kan? Iya, kasus. Ngerti kan? Tapi kalau memang sampai ujian keselamatan atau mempengaruhi jemaat Tuhan, itu lain cerita. Tapi dia punya prinsip gini, apakah yang kuning ini diajarkan nggak cara bicara ke merahnya? Paling kurang ini kalau sudah kasusnya ini ya, yang kuning ini diajarkan nggak di Alkitab? Kalau kamu datang ke orang, harus bijak juga. Jangan kalau yang si merah, intinya cari waktu yang tepat lah. Ya kan? Kalau yang si merah lagi buru-buru mau naik bis, kira-kira mantap nggak bilangnya? Enggak kan? Enggak. Tapi minta pertolongan pada Tuhan. Itu dia. Dan di Alkitab juga sarankan, pertama kalau bisa datang penglihatan. Kalaupun enggak, bawa 2-3 orang yang rohani. Ingat, kuncinya yang rohani. Dan benar-benar rohani. Dibilang, hai kamu, ingat tulisannya Yakobus sih, hai kamu yang rohani, yang lebih rohani yang harus menguatkan nama imannya. Dan ingat kuncinya, jangan yang kita pikir teman yang rasa nyaman, padahal nggak rohani. Ngerti itu dia kan? Oh, saya pikir teman saya yang si A itu one mind, padahal one mind dalam pikiran dia, bukan dalam kerohanian. Ngerti kan? Dan ini yang kita mau ingatkan ya. Ini. Sesama orang muda. Apakah di sini ada sesama orang muda? Ada? Ada kan? Kalau ingat orang
biasanya bawanya siapa? Yang dianggap rasa nyaman biasanya siapa? Orang muda juga, betul nggak? Iya. Kita mau tanya, Opa Yohan ingat kisah siapa, Opa? Atau siapa saja? Ingat kisah siapa? Orang muda tanya orang muda, dua-dua masuk jurang. Karena orang muda. Kisah siapa? Rehabeam. Dia minta nasihat dari teman-temannya, akhirnya dia membuat orang Israel lebih susah, akhirnya dia yang mendapat akibatnya. Ingat waktu Rehabeam anaknya Salomo, dia tanyakan apa yang saya harus lakukan sebagai raja. Ini Rehabeam. Dia tanya sama orang-orang tua. Orang tua kasih nasihat. Kamu jangan bebankan kamu punya rakyat ya. Lalu habis itu dia pergi ke sesama teman-temannya. Ini bahayanya. Bahayanya. Waktu dia bilang ke teman-temannya bilang apa? Kamu harus bikin lebih kejam dari kamu punya bapak. Dan dia dengar nasihat siapa? Nasihat teman-temannya. Dan kita tahu pasti waktu dia masuk jurang itu teman yang ngasih tahu itu teman-teman sama yang dia rasa one mind, padahal tidak. Bagaimana? Kira-kira banyak perlu dipertimbangkan, perlu cuma ingatkan saja. Iya ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana anti alim setia itu? Ingat, jangan kasih dia punya kenyamanan. Iya, thank you, Bob. Lebih baik, jauh lebih baik putus sekarang daripada kalau sudah rasa nyaman, lebih rasa nyaman dan diputuskan. Iya, benar. Kalau sudah lebih rasa nyaman lalu mau diputuskan lebih sulit daripada dari awal kalau mau diputuskan, ya. Kita lanjut lagi. Ini eye of faith will discern God very near. Mata iman akan melihat Tuhan sangat apa? Apa mata iman? Begini ya. Kalau habis berdoa lalu masih ada rasa takut dan khawatir, artinya kita lihat Tuhan dekatnya. Tidak. Enggak. Tapi kalau habis berdoa, Tuhan saya sudah serahkan, kami berdoa, amin. Tiba-tiba rasa takut lagi, betul nggak? Pernah kan? Pernah begitu kan? Kok takut lagi ini sudah berdoa, betul nggak? Langsung bilang apa? Bilang apa? Saya sudah apa? Berdoa. Dan doa saya berdoa dalam iman. Kalau iman artinya Tuhan sudah apa? Jawab. Kita bisa bilang itu setelah berdoa kan? Kalau belum berdoa bisa bilang itu enggak? Enggak. Dan pemohon memperoleh bukti berharga dari cinta ilahi dan perawatannya akan atau perhatiannya. Ini perhatian dari siapa? Perhatian dari siapa, Opa? Atau Kak Chen? Perhatian siapa? Opa atau Kak Chen? Perhatiannya siapa? Bukti berharga dari perhatiannya. Artinya siapa? Tuhan, Bob. Perhatian Tuhan. Bapak. Di mana bukti bahwa perhatian Tuhan kepada kita? Perhatian Bapa diungkapkan kepada kita dalam apa? Janjinya kan? Salah satu janjinya di mana? Firman Tuhan. Di mana? Matius 28. Ayat kuis kita kemarin. Berapa? Oh, yang berlaku padaku. Apa di situ dibilang anti alim? 28. Berlaku padaku semua yang berbeban. 28:20. I am with you. Oh iya. I am with you always. With you always.
even unto the end of the world. So, itu dia. Itu janji Tuhan. Bahwa Tuhan mencintai kita dan memberikan beserta kita. Melalui apa Tuhan beserta kita? Melalui apa? Tadi kemarin ada yang diskusi. Melalui rohnya. Melalui rohnya. Itu dia. Firman-Nya. Ingat, kita akan tabur ini walaupun mungkin sekarang lagi nggak rasa, tapi kita tahu ini akan sangat benefit kalau dipraktekkan. Begini ya. Apakah habis berdoa, namanya kita sedang belajar kan? Apakah habis berdoa, tiba-tiba masih ada rasa takut atau khawatir? Bisa juga begitu. Tiba-tiba dia punya bulu-bulu tangan masih tetap naik. Tiba-tiba masih dihantui kecemasan. Padahal baru berdoa ini. Baru berapa detik? Bilang begini sama Tuhan. Bilang begini. Tuhan, saya sudah berdoa. Langsung ngomong bila perlu, keluar di mulut. Tuhan, saya sudah berdoa dan saya percaya. Sekalipun saya nggak rasa ada perubahan dalam tubuh saya. Sekalipun saya tiba-tiba nggak ada kabar baik mengetok di pintu saya percaya Tuhan sudah bekerja. Betul. Apakah kalau orang yang hidup berdasarkan penglihatan, pinginnya habis amin, tiba-tiba terjadi mujizat? Apakah itu orang hidup by sight itu? Iya. Tahu nggak, kalau misalnya habis berdoa masih begitu, atau 10 detik setelah berdoa masih rasa takut, bilang, Tuhan, biarpun di kulit saya nggak terjadi apa-apa, biarpun saya nggak rasa tiba-tiba ada angin bertiup, saya percaya Tuhan sudah lakukan itu. Itu namanya iman. Bilang. Orang biasanya kalau lihat keajaiban dulu baru. Tapi kalau orang yang beriman, Tuhan, biarpun saya nggak lihat apa-apa, nampaknya udara sekitar sebelum dan setelah berdoa sama saja. Tapi dengan mata iman, saya tahu Tuhan sudah bekerja. Itu. Karena orang diselamatkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Sekalipun perbuatan nampaknya belum kelihatan, tapi dengan iman sudah. Berani bilang begitu? Amin. Walaupun nggak semua bilang begini ya, ada nggak kalanya orang 10 kali berdoa terus? Betul nggak? Kenapa orang bisa 10 kali berdoa? Karena dia harapkan dalam doa yang ke-10 tiba-tiba terjadi perubahan, betul? Seperti Naaman. Harus 7 kali. Beda. Ini kasusnya karena kasusnya dia nggak beriman, ngerti nggak Ibu? Dia mengharap doa langsung ada kabar baik. Sampai dia ngomong, aduh tolong, lalu kedua kali tolong, ketiga kali tolong. Ini apakah karena mengharapkan tiba-tiba terjadi mujizat api turun dari langit ini? Betul? Betul. Bob. Bagaimana Pak? Doa orang yang benar untuk dasar dari firman-Nya. Dan kita juga sudah dibiasakan di akhir doa kita, pendek atau panjang, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Itu dia. Jadi tidak selama kan doa ada yang segera dijawab, ada yang tunggu, ada yang tidak. Di 3 hal ini kehendak Tuhanlah yang terbaik. Betul. Makanya di anggota Present Truth ini kalimat kata-kata terakhir sudah sering kita lakukan. Jadi harus direnungkan kata-kata itu untuk kita syukuri apapun yang akan terjadi, dijawab atau tidak, tunggu atau segera jawab. Ya, oke, itu aja tambahan, Bob. Jadi kalau kita belajar dalam hal doa juga, dalam hal kemarin, ingat nggak bahwa kalau kita masih, ini konteksnya regard iniquity kan? Kalau kita masih regard iniquity, sebenarnya kita berdoa nggak? Enggak. Dan kalau kita nggak berdoa, makanya biar doa 10 kali minta nggak dijawab-jawab. Kenapa? Karena masih ada apa?
Iniquity. Aduh. Dan biasanya orang yang regard iniquity pengennya perubahannya secara fisiknya. Tiba-tiba terjadi mujizat, ada bantuan tiba-tiba, betul? Tiba-tiba. Tapi kalau orang yang beriman tetap minta, tapi percaya Tuhan sedang bekerja. Bagaimana bisa? Tapi gini juga, Mas. Apa namanya? Kadang memang kita seperti memang itu mengalami ya, setiap orang itu juga bukan memang benar yang Bobi bilang tadi. Tuh, bukan yang aku bilang, itu yang Tuhan bilang kan? Tadi itu yang Tuhan bilang. Sekarang gini datang kita kan lagi mungkin pas Bible study juga. Terus ada hal yang mungkin sudah trauma gitu kan, datang lagi kepikiran kita kan. Nah di situ tidak ada Tuhan tolong supaya saya nggak itu. Memang itu harus kita ini juga datang mungkin apa? Oke, yang pertama waktu pertama datang, perlu minta tolong, perlu berdoa nggak in Zoom? Bagaimana? Ketika ada yang melintas datang perlu berdoa nggak? Ya maksud berdoa itu tidak perlu. Perlu. Iya betul. No, pertanyaannya perlu berdoa nggak? Perlu. Minta tolong. Waktu 10 menit lagi datang yang kedua kali, apakah ini sesudah berdoa? Artinya bilangnya apa? Tunggu, stop. Saya sudah apa? Berdoa. Tuhan sudah jawab doa saya yang keberapa? Pertama. Ya. Artinya saya nggak perlu untuk pilih itu lagi. Bagaimana? Itu bisa? Iya. Bisa bilang itu. Biarpun saya nggak lihat, biarpun di Bible study nggak ada perubahan, biarpun udara sekitar nggak ada yang berubah suhunya, saya percaya Tuhan sudah dengar dan itu nggak perlu terjadi. Itu. Iya betul. Bilang untuk yang kedua, kalau ketiga kali terjadi, bilang yang sama. Jangan Tuhan tolong, yang ketiga Tuhan tolong. Nah, apakah Tuhan nggak tolong yang pertama kalau begitu? Itu yang ditekankan kemarin kan, ingat? Artinya kalau bilang Tuhan tolong, artinya saya ragu atau doa saya yang pertama supaya mengalihkan pikiran, saya bilang Tuhan tolong 3 kali sampai 10 kali. Apakah itu cuma mau mengalihkan pikiran? Itu usaha pribadi. Itu dia. Ya kan cuma mau alihkan pikiran supaya enggak itu. Tapi kalau orang beriman, dia doa, sudah. Kalau 3 kali terjadi seperti itu, 4 kali terulang, bisa saja terjadi. Bilang, biar ini 4 kali saya digoda, 1 puasa doa sudah cukup mau 100 kali. Mengerti kan konteksnya itu? Ya, Jalin. Gini kasusnya kita sering kalau naik pesawat itu kita khawatirnya berlebihan kan. Nah sebelum naik pesawat itu jalan kita sudah berdoa. Terus ketika di atas kita memang lagi paranoid gitu. Di atas itu goyang kayak ya ada pernah 20 menit gitu goyang terus. Nah kita rasa nyamannya ketika kita terus berdoa Bob, kayak berdoa terus panjang sekali sampai dia tenang gitu Bob. Nah itu gimana Bob? Karena kita merasa tenang aja ketika kita terus berdoa ulang-ulang. Ini Angelin, ada di mana di saat kita berdoa bagus untuk berdoa. Tapi kalau berdoanya mau alihkan pikiran supaya nggak takut, maksudnya kayak tiba-tiba doanya ini sudah ngawur atau ucapannya 10 kali diulang. Ini kalau 10 kali doanya kata-kata diulang ini mau mengalihkan. Tapi coba begini ya, kita tahu nggak? Kita takut karena tidak punya pikiran kan? Coba latih. Waktu takut, coba sambil reason. Tarik. Ini kita punya pikiran, tarik. Tariknya begini. Memang terus terang kalau pesawat, terkadang pikiran mantap, tapi tubuh rasa lemas kan. Kadang kalau gitu, itu tubuh kadang ngerasa lemas kan. Tapi paling kurang kita bisa selamatkan kita punya pikiran. Yaitu kita punya pikiran, coba reason saja. Tadi saya sudah berangkat, saya sudah berdoa, dan saya sudah percaya. Tiba-tiba turbulence ini. Dalam pikiran tadi, bilang ini kan, dalam pikiran. Kenapa saya rasa takut? Oh, karena saya takut ada berita, ada kecelakaan. Tarik. Kenapa saya takut kan? Saya tarik. Kenapa saya perlu takut?
Oh, apakah karena saya regard iniquity, jadi kalau mati takut, itu dia kan? Habis begitu pikir-pikir, nggak ada yang saya tahu salah, saya udah ungkapkan. Kenapa saya masih takut? Oh, karena saya pikir kalau saya mati nanti orang bilang apa. Tunggu dulu, apakah saya hidup ini tujuan hidup supaya saya tetap hidup lalu memuliakan Tuhan, ataupun segala sesuatu Tuhan izinkan kalau memang tugas saya sudah selesai. Gitu dia. Dan kalau seandainya pun istirahat dalam kebenaran, saya sudah make sure nggak ada iniquity kan? Jadi nggak perlu takut. Itu dia. Saya punya tujuan hidup untuk tetap hidup terus, atau nggak ada iniquity. Hidup memuliakan nama Tuhan. Betul nggak? Lalu kalau tiba-tiba habis gitu masih turbulence lagi kan? Waduh, ini artinya pikiran ya perlu di-reason gitu nggak? Dan bilang, kalaupun seandainya terjadi kecelakaan lalu orang bilang mau jelek-jelekin nama Tuhan, masa Tuhan izinkan namanya dijelek-jelekin gara-gara saya kecelakaan? Bagaimana? Dan waktu reason seperti itu, anti-alien itu sedang, pikiran kita sedang dikuatkan kan? Dan kalau pikiran dikuatkan itu sangat benefit nggak? Kalau kuatkannya begitu. Atau kalau enggak, kalaupun mau itu mulai baca, mungkin tunggu ya, saya biasa lihat Palmonai di review, masa Tuhan yang bisa susun ayat-ayat, lalu tiba-tiba pesawat goyang dikit, Tuhan maksudnya nggak punya rencana yang terbaik. Kalau saya takut, bisa saja saya takut rencana Tuhan yang terbaik. Pokoknya latih kita punya pikiran. Setelah kita minta, percaya. Setelah percaya, Tuhan keluarkan jalan. Bagaimana? Jalankanlah rencana Tuhan. Yaitu latih kita punya pikiran. Karena biasanya orang takut di pikirannya. Jadi apakah, sedikit lagi, apakah iman harus disertai dengan perbuatan kan? Dan perbuatannya itu hanya mengungkapkan bahwa kita sudah beriman ketika situasinya masih tetap sama. Itu namanya. Iman itu bukan tiba-tiba ada kabar baik lalu saya senyum-senyum. Iman itu sekalipun nggak terjadi perubahan apa-apa, di situ saya sudah percaya. Dan perbuatan ketika kita reason atau apa, itu hanya membuktikan bahwa kita sudah percaya. Waktu berdoa kita sudah. Makanya kalau doanya setengah buru-buru, kira-kira waktu terjadi apa-apa biasanya lebih takut. Tapi kalau doanya mantap, kita imani, waktu terjadi apa-apa. Loh, tadi kan dia sudah berdoa buka kan? Atau dia sudah berdoa kan? Dan kita sudah minta dalam iman, sudah. Betul. Jadi kan? Prinsipnya begini. Ini dalam satu hal ya. Apakah saya berdoa 2-3 kali karena Tuhan belum dengar atau apa? Tapi saya bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Kan? Bagaimana, Mam? Ini makasih untuk betul sekali yang bilang. Jadi kan ada kutipan begini kan, doa di buku apa? Bilang tidak ada yang aman dalam sehari, dalam sehari bahkan atau 1 jam pun tanpa berdoa. Tidak ada yang aman. Betul. Ya. Betul. Oke, itu betul. Okay. Bahkan dibilang mungkin kita dalam perjalanan, ya kan? Kita nggak perlu harus berteluh, ya kan? Atau kita makan di ramai orang, ya kita nggak perlu bertelut untuk kita makan gitu. Nah, jadi di mana saja pun kita ini dibilang harus berdoa. Betul, itu betul. Jadi dalam konteks berdoanya ialah praktekanlah apa yang didoakan di awal. Apakah artinya dalam menyetir kita harus bicara terus? Bukan itu kan. Memang artinya selalu berdoa kan? Artinya selalu berdoa, selalu bergantung. Ketika lagi terbeleng sedikit, bilang, loh, saya kan tadi sudah berdoa. Apakah itu bentuk doa juga kan? Bicara sama Tuhan. Tuhan, saya tadi sudah berdoa, kenapa saya bisa rasa takut ini? Nah, itu.
Itu termasuk doa juga kan, bicara sama Tuhan. Bisa? Bukan berarti harus Bobby. Bagaimana Pak? Bob, yang Alin sampaikan tadi, saya rasa itu pengalaman semua orang ya, umumnya ya. Tetapi ini pelajaran penting juga bahwa apalagi kita sudah di midnight gitu ya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan, apakah kita lakukan itu hanya untuk kepentingan badani atau rohani? Memang tidak mudah sih, tapi perjalanan umpama saya mau ke Manado ini. Tujuan saya ke Manado itu untuk mau cari harta, memang mau share saya punya iman dengan keluarga. Nah, barangkali itu yang penting dalam kehidupan sekarang sih. Jangan kita naik pesawat, dalam mobil, di tol, kita meleng sedetik bisa hilang nyawa kita dalam perjalanan. Sehingga setiap apa yang kita lakukan sekarang ini, apakah memang sudah sesuai dengan keyakinan kita? Karena kan mengenai inequity ini sesuai dengan progres pengetahuan kita. Ada seorang yang dia berdoa, Tuhan tolong saya untuk tidak merokok lagi. Tuhan akan jawab. Tapi dia masih minum cap tikus ini. Tapi dia belum tahu kalau minum cap tikus juga nggak boleh gitu. Tuhan akan jawab, ya kan? Jadi itu mungkin dari renungan pagi ini menolong untuk masing-masing, khususnya bagi Opa untuk setiap melangkah. Apakah itu memang kita progresif dalam sudah midnight nih, jadi sudah dekat, jadi kita harus fokus setiap langkah. Itu aja Bob, thank you. Betul sekali. Dan kita habiskan. But why is it so many prayers are never answered? Kenapa begitu banyak doa yang tidak pernah dijawab? Karena kuncinya dia masih apa? Regard iniquity. Karena dia masih regard iniquity. Tapi dia minta, tapi Tuhan nggak jawab. Kenapa? Karena kalau ada iniquity di hadapan Tuhan, minta tapi tidak dijawab. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan dia tidak apa? Meminta. Kenapa di hadapan Tuhan dia tidak meminta? Karena ada apa? Iniquity. Kalau iniquity-nya dilepas, baru di hadapan Tuhan dia sedang minta, dan kalau dia minta, Tuhan akan apa? Jawab. Jadi, ini penting. Bisa saja doa kita nggak dijawab, bukan karena kita nggak minta, kita sudah minta, tapi karena ada iniquity, jadi permintaan kita nggak didengar Tuhan. Makanya doanya nggak dijawab-jawab, karena masih ada. Itu di sini kan? Kita kasih habis. Dibilang di sini Pak, permohonan seperti itu adalah dalam form, dalam hanya bentuk saja, lip service atau kasih senang mulut. Itu dia. Yang Tuhan nggak terima. Apa contoh doa yang lip service? Yaitu hanya yang mau mantap di mana? Kata. Saya mau susun supaya mantap. Ya, masalah praktekannya urusan belakang. The Lord reads the hearts of all and understand their motives and purposes. Tuhan membaca apa? Membaca hati semua dan mengerti setiap motif dan tujuan. Hati bilang, kalau ada rasa nggak enak, Tuhan, kok saya punya tujuan? Kok saya punya motif ini kayak ada rasa nggak benar? Tuhan, coba bilang begini. Kira-kira kalau kita yang melihat diri kita, kira-kira kita kecenderungannya mau lihat sadar diri kita kesalahan atau enggak? Atau kalau kita sedang berkaca, bilangnya, saya cantik. Atau
biasanya bisa lihat kita punya kelemahan nggak kalau kita berkaca? Enggak kan? Artinya minta Tuhan untuk Tuhan tolong selidiki. Dan kalau seandainya begini, contohnya, memang siapa di sini yang kalau diungkapkan kelemahannya benar-benar rasa mantap atau memang kadang ada rasa kurang mantap? Maksudnya rasa nggak enak, betul? Ya. Dan bilang, Tuhan saya tahu, kalau saya diungkapkan, saya rasa nggak enak. Itu kenyataan. Tapi Tuhan tolong didik saya, supaya saya bisa lihat betapa nikmatnya untuk tinggalkan dia punya kesalahan. Kira-kira mantap nggak kalau lihat kesalahan lalu tinggalkan dengan sukacita, mantap nggak? Atau pengennya begini, saya tinggalkan kesalahan dengan berat hati, bagaimana? Mantap nggak kalau gitu? Mantap. Lanjut lagi. Terbuka saja, bilang, Tuhan kalau saya diungkapkan sama dia rasanya kurang mantap, tolong bantu saya supaya saya bisa rasa mantap. Itu dia, betul nggak? Itu dia. Itu benar-benar terbuka kan? Lanjut lagi. Bobby? Ya? Sorry, itu yang ayat itu, yang Proverb 15 ayat 18 itu, sorry ya, itu bukan ayat 18 loh. Kemarin saya cari nggak ada, rupanya itu ayat 8 itu. Oke. Di Ellen G. White Writings-nya ini tambahannya. Terima kasih Bu Dia, Ibu langsung. Ayat 8. Coba deh. Betul sekali Ibu Dia, mantap. The prayer of the upright is delight. It is his delight. Doa orang yang benar adalah kesukaan siapa? Tuhan. Oke. Kita lanjut lagi. He will not be slow to hear those who open their hearts to him. Tuhan nggak akan lambat mendengar untuk orang yang apa? Terbuka terhadap Tuhan. Artinya doa yang cepat dijawab ialah doa yang apa? Terbuka. Yang Jujur. setengah jujur atau Jujur semuanya. dan ini ya, biasanya kalau orang jujur itu dia menjujurkan akan kelebihannya atau kesadaran dia kurangnya. Orang tuh jujur kalau apa? Bilanglah Itin bilang gini, terus terang atau jujur saya, kira-kira dia mau ungkapkan kelebihannya atau sadar kelemahannya? Kelemahannya. Dan itulah doa yang cepat Tuhan jawab. Tuhan bilang, kalau dengan cara itu saya rasa nggak nyaman tapi tolong supaya jangan rasa nggak nyaman itu menghalangi saya bertobat. Tolong, bilang. Bayangkan, Tuhan saja bisa ciptakan matahari yang tiap pagi memberi kehangatan. Masa Tuhan nggak bisa bikin rasa nyaman di kita? Tuhan, kalau kita minta. Gitu. Naturally, manusia bisa rasa nggak nyaman. Tapi nature yang Tuhan ciptakan, Tuhan bisa ciptakan. Nature-nya, alamiahnya, bahan-bahan alami saja Tuhan bisa ciptakan. Apalagi hal-hal alamiah yang kita rasa nggak nyaman, Tuhan bisa buat nyaman kan kalau kita minta kan. Yang penting tujuannya mau bertobat. Sampai di sinilah kita punya pembahasan ini ya, perenungan kita, dan kita mau ingatkan lagi. Dibilang bahwa Om Konyet bisa dengar, Om Konyet? Om Sustenes? Bisa, Bob. Puji Tuhan. Om Sustenes, kita punya di kutipan Renungan bilang, hari ini akan lebih ujiannya daripada hari kemarin. Artinya Om Sustenes, kalau hari ini ujiannya lebih, kira-kira dia punya kebergantungan bisa sama seperti kemarin atau lebih bergantung lagi? Lebih bergantung, Bob. Ya. Dan kalau yang dimasukkannya tidak selebih yang kemarin, atau yang direnungkan tidak lebih dari yang kemarin, kira-kira bisa saja lemah. Sangat bisa, Bob. Ya. Artinya apa yang perlu? Hari ini harus lebih connect dari hari kemarin. Kenapa?
Henok pernah putus 300 tahun nggak? Nggak pernah. Dan karena saking nggak pernah putusnya, Tuhan bilang sudah kamu ke surga saja. Betul. Henok waktu dia umur 65 tahun, waktu dia punya anak, baru dia connect. Bisa lihat connect terus. Kan? Tuhan Yesus dari sejak kecil, dia sudah apa? Itu menunjukkan, Ipin, perlu nggak kita sampai umur 65 tahun baru connect terus, Ipin? Tidak perlu. Umur berapapun kita, biarpun orang tua kita sampai 65, artinya Opa, walaupun kita nggak hidup di angka-angka lagi, artinya Opa sudah mantap untuk connect terus kan Opa sampai Tuhan Yesus datang. Iya. Iya. Di Opa Yohan, Oma Eli, harus. Itu dia. Dan kita semua. Di Mama tua juga ya sudah. Iya. Itu dia. Kampung Tambunan. Itu dia. Artinya, walaupun angka nggak menyelamatkan, tapi paling kurang bisa belajar dari Henok kan untuk bergantung terus. Iya. Mandang umur. Terus terang, jangan lupa, biasanya setan mau goda di awal perjalanan pekabarannya atau semakin gencar di ujungnya? Semakin gencar di ujungnya. Gencar di ujungnya. Oke, puji Tuhan, Tuhan nggak tuntut kita 1 tahun. Tuhan tuntut hari ini, 1 hari saja kerohanian kita panas. Kalau ada yang rasa nggak panas di ujung perjalanan, tolong telepon. Kita tahu kalau Kak Gedi ada terima telepon, tolong Gedi, saya kerohaniannya mulai dingin atau saya kok rasa nggak panas. Kira-kira Kak Gedi mau matikan teleponnya nggak? Kecuali lagi di kamar mandi kan? Enggak kan? Semua akan tolong kan? Iya. Itu dia. Bagaimana? Berdoa sama Tuhan, saling kontak. Itulah gunanya kita gathering. Kalaupun nggak bisa gather, terbatas paling kurang telepon atau ikut online, oke? Bisa? Kita sudah sampai ujung jalan. Tetap semangat selalu. Untuk orang tua dan teman. Kita kembalikan di Sander ya. Thank you, Kak. Terima kasih.